Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Agustina Lawa dengan NIM A1C4220056. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktikum dengan judul metamorfosis, di mana praktikum kali ini itu memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan jenis-jenis metamorfosis. Yang kedua adalah untuk menjelaskan tahap-tahap metamorfosis pada kodok. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi metamorfosis pada kodok. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk menjelaskan perbedaan antara regenerasi dan juga metamorfosis. Nah, sebenarnya apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk tubuh hewan hingga menjadi dewasa. Metamorfosis ini sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu terdiri dari siklus telur, larva, pupa, dan juga imago. Contohnya itu adalah kodok. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna ini terdiri dari siklus telur, nimfa, dan imago. Contohnya itu ada kecoak. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan praktikum metamorfosis kali ini? Yaitu untuk menguji dan juga membuktikan teori metamorfosis sempurna pada kodok. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikumnya. Jadi, di sini sudah ada kecebong yang akan diuji. Dan untuk masing-masing kecebong yang masih hidup dan masih bernyawa akan dipindahkan ke dalam wadah aqua gelas seperti ini. Kemudian, setelah diletakkannya kecebong ke dalam wadah, jangan lupa ditaruh tanaman air seperti hidrilla, agar kecebong yang di dalam air tidak bosan sekaligus menambah kadar oksigen pada air. Metamorfosis adalah keseluruhan rangkaian perubahan dan ukuran sejak telur sampai menjadi imago atau dewasa. Praktikum metamorfosis kali ini digunakan berudu kodok untuk tahapan metamorfosis dan perubahan apa saja sih yang terjadi selama 7 hari. Ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi metamorfosis. Ada faktor internal, kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan. Di antaranya ada kualitas, air, ada tidaknya parasit, serta nutrisi atau jumlah pakan yang tersedia. Kemudian, pada faktor internal meliputi perbedaan kemampuan beradaptasi, hormon, dan adanya ketahanan terhadap penyakit. Karena itu, tidak jarang bahwa selama penelitian atau selama praktikum banyak ditemukan kecebong mati. Sehingga di setiap aqua gelas atau wadah, saya sengaja menaruh 3 ekor kecebong dengan ukuran yang sama agar jika salah satu kecebong mati, tidak terjadi halangan ketika hendak mengukur bagian tubuh kecebong tersebut. Pada tujuan praktikum, terdapat tantangan untuk menjelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Ternyata, kedua hal ini memang sangatlah berbeda. Karena metamorfosis ini merupakan tahapan perubahan bentuk tubuh hewan hingga menjadi dewasa atau imago. Sedangkan regenerasi merupakan perbaikan atau pertumbuhan bagian tubuh yang sudah rusak. Nah, ini merupakan penampakan pada hari ke-7, kecebong di dalam air. Namun, praktikum yang telah saya lakukan ini tidak terjadi perubahan yang spesifik. Dari hari pertama, saya telah mengukur beberapa kecebong dari masing-masing aqua gelas. Dikarenakan tidak ada milimeter blok, maka saya akan menggunakan penggaris manual untuk mengukur panjangnya bagian tubuh dari kecebong ini. Selanjutnya, hal ini diterapkan kepada hari-hari berikutnya ketika hendak mengukur bagian panjang tubuh
dari kecebong ini. Setelah mengalami pengukuran selama 7 hari, ternyata hasil yang diperoleh adalah dengan panjang kecebong paling panjang adalah 1,4 cm. Dan tentu saja dengan panjang yang seperti ini, belum terdapat bakal kaki. Setelah saya telusuri, ternyata hal ini dikarenakan pengambilan sampel kecebong itu ukurannya sangat kecil sekali, sehingga memerlukan waktu yang sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan hasil metamorfosis yang sempurna. Jadi, dari praktikum yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya waktu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan metamorfosis pada kecebong. Dari praktikum yang telah saya lakukan, dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memperoleh perkembangan dan pertumbuhan metamorfik pada kecebong. Begitulah sekiranya praktikum yang telah saya lakukan. Dan saya berharap banyak, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.